Halo Santuiners, dimanapun kalian berada, selamat datang di Film Santai. Jadi kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah alur cerita film tahun 2000-an yang berjudul Monster vs Alien. Nah, menurut Mimin, film ini cocok sekali ditonton bersama keluarga di rumah, di mana film ini sendiri menceritakan tentang kisah gadis imut dan cantik yang gagal menikah akibat tertimpa sebuah meteor. Loh, kok bisa? Mungkin kalian berpikir seperti itu ya. Nah, maka dari itu daripada keponya kelewatan, langsung saja kita nonton videonya. Let's go! Awal cerita kita diperlihatkan sebuah planet yang entah kenapa tiba-tiba saja meledak dengan dahsyatnya, melemparkan suatu meteor ke arah bumi. Dan meteor itu pun terdeteksi oleh badan antariksa ternama alias NASA yang diperkirakan akan jatuh di Modesto, California. Nah, bertepatan dengan itu, terlihat seorang gadis cantik bernama Susan, gak pakai toh, akan mengadakan acara pernikahan di sebuah gereja bersama dengan tunangannya yaitu Derek kontraktor. Kala itu Susan sangat senang sebab nanti mereka akan menikah lalu berbulan madu di Paris, kota paling romantis di dunia dan juga kota idamannya selama ini. Namun saat itu jatuhlah meteor tersebut tepat ke badan Susan. Tapi anehnya ia masih hidup dan melanjutkan resepsi pernikahannya itu. Hingga disitulah efek meteor tersebut mulai muncul dan membuat Susan menjadi sebesar gereja, bahkan lebih. Bersamaan dengan itu, sebuah tim yang diutus pemerintahan pun seketika datang lalu menangkap Susan dengan cara membiusnya. Kemudian dibawanya ke markas rahasia yang entah di mana keberadaannya. Di sana ia diberi makanan walaupun terlihat agak menjijikan dan juga diperkenalkan dengan para monster penghuni tetap di penjara tersebut. Mereka adalah dokter kecoa yang menjadi seperti itu karena penelitiannya sendiri, Bob yang tercipta dari hasil eksperimen, Link yang merupakan fishman dari zaman purba, dan yang terakhir dan juga paling besar di antara yang lain adalah Insectosaurus yang menjadi besar akibat terpapar radiasi nuklir. Kemudian datanglah Jenderal Mongor maksud saya, penanggung jawab markas ini yang menyuruh Susan untuk mengikutinya, sembari menjelaskan bahwa markas ini adalah markas khusus monster yang telah ditemukan oleh pemerintah selama ini. Dan untuk berjaga-jaga, Susan pun harus dikurung di sebuah ruangan yang khusus. Di sisi lain, di sebuah pesawat luar angkasa, terdapat sesosok alien ganas bernama Galasar yang senang mendengar meteor kuantonium alias meteor yang menimpa Susan tadi telah ditemukan di planet bumi. Lalu ia pun mengirimkan salah satu pasukannya ke sana. Dan malam itu juga ia pun sampai ke bumi melewati sepasang kekasih yang tengah kasmaran. Karena melihat hal tersebut membuat mereka penasaran lalu pergi untuk memeriksanya sendiri. Hingga alhasil penemuan itu pun mengundang Jenderal Mongor beserta pasukannya. Bahkan seorang presiden pun turut datang ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Yang ternyata itu adalah sebuah robot raksasa berbentuk helm dengan mata besar bulat berwarna biru muda, bukan hitam ya. Namun hal itu tidaklah membuat seorang presiden gentar. Bahkan ia ingin melakukan kontak langsung dengan robot tersebut. Lalu akibat melihat bahwa serangan mereka tidaklah mempan, alhasil Pak Presiden pun mengadakan meeting alias kumpul kebo untuk merundingkan nasib bumi ke depannya. Nah, waktu itu Jenderal Mongor mempunyai sebuah ide, yakni mengutus para monster-monsternya untuk menyerang robot itu. Karena menurutnya kita harus melawan monster dengan monster juga. Karena alasan Mongor menurutnya cukup logis, Pak Presiden pun memutuskan untuk mengirim Susan and Friends ke sana.
Untungnya dengan akal yang cerdik, Susan pun bisa mengalahkan robot itu. Akan tetapi karena Galasar tak terima robotnya telah dikalahkan, ia pun memutuskan untuk datang sendiri ke bumi mengalahkan Susan dengan kedua tangannya. Setelah dikalahkannya robot itu, Susan pun dibawa ke rumahnya untuk kembali bertemu dengan orang tuanya, sebab itulah yang dijanjikan oleh Monger. Lalu setibanya ia ke sana, ia memperkenalkan teman-teman barunya kepada mereka. Namun dikarenakan Derek tak ada, Susan pun memilih untuk menjemputnya sendiri di studio tempatnya bekerja. Akan tetapi sikap Derek kepadanya telah berubah. Ia lebih mementingkan soal pekerjaannya daripada pacarnya sendiri yang tengah kesulitan. Kemudian dengan mudahnya mengatakan putus kepadanya alias N. Alhasil Susan pun kecewa lalu pergi dengan perasaan sedih. Namun ketika ia tenggelam dalam kesedihannya, teman-temannya pun datang untuk menghiburnya agar tak sedih lagi. Lalu perlahan-lahan ia pun kembali ceria, bahkan lebih percaya diri, hingga ketika ia baru sadar dari pingsannya, datanglah Galasar yang langsung mengurungnya. Kemudian menjelaskan alasannya menangkap Susan, yakni ia menginginkan kekuatan meteor yang ada dalam tubuhnya, yang merupakan kekuatan terkuat di alam semesta. Akan tetapi karena Susan sudah terlanjur marah akibat Galasar membunuh temannya, ia pun dengan sekuat tenaga mengejarnya sampai Galasar pun kewalahan. Namun dengan kepala sebesar itu, mustahil Galasar tak punya ide, ya kan? Dan dengan akal liciknya, ia pun menjebak Susan ke tempat ekstraksi, lalu mengekstrak semua kekuatan itu sampai akhirnya Susan kembali ke wujud normalnya. Maka dengan kekuatan tersebut, Galasar pun berkeinginan untuk menginvasi planet bumi, lalu membuat para manusia tunduk kepadanya, yang dimulai dengan menciptakan pasukan cloningnya sendiri. Will be enslaved and Experiment will die. Galactar out. Karena Insectosaurus telah tiada dan Susan telah ditangkap, akhirnya mereka bertiga pun memutuskan menolong Susan dengan bantuan Jenderal Monger agar kematian Insectosaurus tak sia-sia. Sesampainya di pesawat luar angkasa itu, mereka bertiga yang melihat Susan sedang dibawa pergi mempunyai sebuah ide yang cukup konyol, yakni menyamar menjadi cloningnya Galasar. Namun nyatanya ide tersebut berhasil dan mereka bisa menyelamatkannya. Lalu dengan otak cerdas Dr. Kecoa, ia mencoba mencari inti pesawat ini yang ternyata ada di atas alat ekstraksi di depannya. Lalu Warning. Code system. This won't be but a moment. Your busted tire dance moves are no match for my Doc, come on! security protocol breached. Issue in T-6. ketika hitungan mundur menuju peledakan sudah dimulai, Galasar mencoba kabur dengan kapsul darurat beserta ekstra kekuatan itu. Sedangkan mereka semua berlarian ke arah pintu yang makin lama semakin menutup. Namun pada akhirnya hanya Susanlah yang bisa keluar, sedangkan mereka bertiga terjebak di dalam sana. Dan untuk mengeluarkan teman-temannya itu, Susan harus pergi menemui Galasar yang akan kabur, lalu merebut kembali kekuatan tersebut dari tangannya. Quantonium has been successfully done. Now we're all going to die! Or late! And you're a butterfly. Syukurlah ada Insectosaurus yang telah berevolusi menyelamatkan mereka semua.
Dan kini mereka berhasil mengubah perspektif dari monster yang terlihat jahat menjadi monster pahlawan. Lalu film pun berakhir. Gimana guys, alur ceritanya? Seru nggak? Seru lah ya. So, terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Dan jangan kelupaan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Apalagi yang lagi gabut dan pengangguran macam gua. Dan sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video gua selanjutnya. Adios.